Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Diantoro Purnomo SPG. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 20190082045. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Bangurejo, Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik bimbingan klasikal dengan topik navigator masa depan dengan tema perencanaan karir untuk siswa SMA menggunakan metode PJBL. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi. Iya, Pak. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Tadi kalian kegiatannya apa? Semester. Baru selesai? Iya. Alangkah lebih baiknya kita doa dulu untuk mengawali kegiatan bimbingan klasikal pada kali ini. Ya, oke, silakan ketua kelas. Semua bersiap. Untuk mengawali klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, kira-kira kalian sudah pernah belum melaksanakan bimbingan klasikal? Belum pernah? Belum pernah. Siap mengikuti hari ini? Siap. Siap. Kalau siap, sebelumnya saya akan laksanakan absen dulu kepada kalian. Azwar? Rido? Oh, ada undangan dari Paskibraka. Kaila? Kaila sakit, Pak. Kaila sakit? Tidak masuk? Iya, Pak. Oke. Supaya kita agak rileks, agak nyaman suasananya. Seperti biasa, kalau Bapak bilang SMA. Oke. Ya, oke. Biar agak rileks suasananya. Oke. SMA. Maju bersama, hebat semua. SMA. Maju bersama, hebat semua. Oke, tepuk tangan. Pada hari ini kita akan laksanakan bimbingan klasikal ya selama 2 kali 45 menit. Siap nggak? Siap. Sudah tahu belum apa sih tujuan dari bimbingan klasikal ini? Belum. Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Belum. Oke. Kalau belum tahu, kita akan buka di layar layanan bimbingan klasikal. Topiknya adalah navigator masa depan. Temanya adalah panduan perencanaan karir untuk siswa SMA. Tujuannya apa? Peserta didik mampu memahami pentingnya perencanaan karir dan manfaatnya bagi masa depan mereka. Peserta didik dapat mengidentifikasi minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka. Peserta didik dapat memilih berbagai pilihan karir yang tersedia dengan minat dan nilai-nilai mereka. Peserta didik dapat mencari strategi untuk mencapai tujuan karir mereka. Peserta didik mampu membuat rencana karir yang realistis dan terukur. Dalam layanan bimbingan klasikal ini, saya menggunakan metode PJBL. Sudah tahu PJBL? Nah, saya jelaskan dulu PJBL itu apa.
Pengertian PJBL, Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada proyek. Tahu nggak proyek? Proyek itu intinya kita harus ada karya. Kita ada harus sesuatu yang kita buat. Ya kan? Sesuatu yang kita buat. Sebagai media pembelajaran dalam PJBL, siswa secara aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proyek untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi, nanti anak-anak ada tugas untuk membuat sebuah pohon karir. Tahu pohon karir? Tahu. Waktu di SMP sudah pernah kan? Sudah. Sudah pernah. Jadi pohon karir di situ kalian nanti saya suruh buat apa itu kampus impian, ya kan? Apa itu jurusan impian, ya kan? Nah, nanti kalian saya akan kasih tugas untuk membuat itu. Oke? Sanggup? Sanggup. Masih semangat? Masih. Nah, kayaknya udah agak-agak ngantuk nih. Kalau udah agak ngantuk, ini enaknya apa ini? Ice breaking ya? Ya. Siap, ice breaking. Oke. Lebih baiknya kita berdiri semua untuk ice breaking biar kelihatan nggak ngantuknya. Jadi ice breakingnya adalah tepuk satu dan tepuk sapu. Ya, oke, konsentrasi ya. Jadi nanti kalau misalnya yang tepuknya salah, saya akan kasih pertanyaan dan mereka harus jawab setiap personnya atau orangnya. Siap? Siap. Sudah siap konsentrasi? Oke, untuk awalan tepuk satu. Lihat di bawah dulu ya. Lihat bawah dulu, tepuk satu. Tepuk sapu. Tepuk satu. Sapu, sapu, satu. Oke? Oke. Diusahakan konsentrasi karena ini saya akan lihat sebenarnya kalian tuh apa ya? Tertarik nggak sih dengan bimbingan klasikal? Ya kan? Ya. Kalau menurut kalian santai nggak sih bimbingan klasikal itu? Santai. Santai kan? Oke. Oke. Kita lanjut aja ice breakingnya. Tepuk satu. Sapu. Tepuk satu. Sapu. Tadi ada yang salah, masih belum konsentrasi. Kita ulangin lagi. Ya. Jadi kita ulangin sampai konsentrasi kalian tuh dapat. Siap? Siap. Oke. Tepuk satu. Satu. Sapu. Sapu. Oke, salah ya Orin. Oke, kalau salah saya mau nanya ke Orin. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mengambil studi lanjut setelah lulus SMA? Untuk menjadikan diri saya sebagai spesialis baik di bidang ekonomi, kedokteran, keguruan, fisika, dan sebagainya. Dan bisa juga sebagai penentu karir saya dan peluang masa depan saya. Jadi kalau Orin sekarang sudah mulai ada gambaran, oh nanti aku kalau mau kuliah itu jurusan ini misalnya. Sudah. Walaupun sebenarnya belum tentu itu pas untuk kamu kan? Iya. Gitu. Tepuk tangan untuk Orin. Oke, kita lanjut ya. Ice breaking tapi dengan pertanyaan. Jadi biar kalian nggak ngantuk. Ya? Oke. Tepuk satu. Satu. Sapu. Sapu. Nah. Dewi ya, salah ya? Iya, Pak. Oke, Dewi. Saya akan coba tanya ke Dewi tentang ini. Jadi, apakah kamu sudah memahami tentang perguruan tinggi setelah lulus SMA ini? Siap, saya sudah memahami ya Pak. Izin menjawab ya Pak. Menurut Ya. saya seperti yang Bapak sebutkan, bentuk perguruan tinggi dapat berupa universitas, sekolah tinggi, institusi politeknik atau akademi. Yang pasti, universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan disiplin ilmu. Politeknik menyelenggarakan ilmu terapan, sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan sarjana, dan akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi Pak. Siap, Oh, begitu. siap ya Pak. Kayaknya jawabannya bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan ya.
Jadi menurutnya Dewi itu mungkin ya hanya dia sebatas tahu dari internet atau tahu dari YouTube. Tapi secara spontanitas ketika saya tanya, Dewi langsung bisa menjawab seperti itu. Oke, kita ice breaking lagi, masih kita lanjutkan. Saya kepengen minimal kalian tuh dikit-dikit sudah ada gambarannya. Oke, tepuk satu, sapu. Andin ya? Oke, Andin. Salah, nggak konsentrasi. Ngapa, Andin? Ngantuk ya? Iya, Pak. Agak-agak ngantuk. Oke. Andin, coba Bapak mau nanya, kamu sudah ada belum gambaran pekerjaan apa sih, karir apa yang akan kamu akan kamu pengenin atau kamu inginkan setelah kamu lulus SMA nanti? Sudah, Pak. Apa itu? Saya ingin menjadi manajer hotel. Manajer hotel. Alasannya? Rasanya setelah lulus saya akan melanjutkan di perguruan tinggi untuk mencapai cita-cita yang saya inginkan. Oke, seperti itu. Ya. Jadi minimal kamu nanti kuliahnya di perhotelan. Ya. Oke, tepuk tangan buat si Andin. Oke, silakan duduk lagi. Sebelum itu Bapak mau nanya dulu sama anak-anak. Waktu kecil kalian pasti punya cita-cita kan? Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi polisi misalnya kayak gitu. Jadi setiap anak, apalagi anak kecil, kalau misalnya ditanyain, besok kamu gede jadi apa misalnya kan kayak gitu. Mau jadi polisi. Padahal di kemudian hari ketika dia sudah mulai berpikir, apalagi sudah sekolah, oh aku nih pengennya jadi guru aja lah, misalnya seperti itu. Ya kan? Jadi penentu karir, penentu minat dan bakat kalian itu ya nanti akan mengalir seperti apa ya, dengan sendirinya. Gitu. Ya. Oke. Untuk memudahkan itu nanti kalian akan saya kasih gambaran-gambaran. Jadi di bimbingan klasikal ini supaya kalian tahu ya apa sih ini di kelas ini pengen kuliah nggak nanti setelah lulus SMA? Pengen. Ya walaupun kalian masih kelas 10 ya kan, walaupun masih kelas 10 tapi kalian nantinya ada gambaran ya. Jadi fungsinya adalah layanan informasi. Jadi informasi itu sangatlah penting. Oke. Selanjutnya rencana pelaksanaan layanan. Jadi penyusunnya adalah saya. Terus bidang layanan karir fasenya itu adalah kelas 10-5. Topik dan temanya adalah navigator masa depan. Panduan perencanaan karir untuk siswa SMA. Capaiannya melatih diri menerapkan budaya di lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya sebagai landasan kesiapan karir antara bekerja, melanjutkan studi, atau wirausaha. Oke. Kalian sudah paham mengenai studi lanjut? Ada yang tahu studi lanjut itu apa? Sudah ada yang tahu studi lanjut? Belum tahu? Belum. Ada yang tahu apa itu universitas? Belum tahu? Belum. Jadi nanti kalian suruh untuk bermain game namanya word wall, ya kan? Jadi nanti saya akan lihat di situ seberapa sih pengetahuan kalian tentang studi lanjut. Bagaimana sih kalian nanti memilih, cara memilih sekolah lanjutan, apa itu akademi, apa itu institusi, ya kan? Apa itu sekolah kedinasan, ya kan? Nah, oke, kalian bawa Android semuanya? Bawa. Oke, silakan dikeluarkan Androidnya semuanya.
Dikeluarkan? Oke. Oke. Kalau sudah, kalian buka link yang sudah saya share tadi. Itu adalah link link WordWall. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan anak-anak kerjakan. Ya. Oke. Sudah bisa semua? Oke. Silakan dijawab. Ada yang sudah selesai, Nak? Belum. Sudah selesai WordWall-nya ya? Sudah. Mudah? Udah. Dari WordWall itu sebenarnya saya menanyakan seberapa tahu sih kalian tentang studi lanjut ya kan? Siapa tadi yang benar semua? Saya, Pak. Di bagian acak kata apa yang pilihan ganda? Yang pilihan ganda. Acak kata itu kan anagram ya. Jadi fungsinya nanti saya akan lihat di situ bahwasanya kalian tuh sudah ada sedikit gambaran tentang studi lanjut. Jadi kalau misalnya ini kan sudah kelas 10 menginjak kelas 11. Kalian sudah diberikan angket untuk penjurusan? Sudah. Sudah. Biar kalian ada gambaran sedikit-dikit, biar agak rileks juga. Kalian nanti saya tayangin sebuah video tentang testimoni lulusan SMA Negeri 1 Bangorejo. Ternyata kakak tingkat kalian itu banyak yang sudah, kalau menurut saya luar biasa, sudah jadi pegawai negeri, sudah jadi dokter, sudah jadi analisis, ya kan? Ada yang di penerbangan segala macam, itu kalau menurut saya luar biasa. Mohon maaf, kita kalau diomongin di kota bukan, di kampung banget juga bukan ya. Tapi ternyata alumni dari SMA 1 Bangun itu udah luar biasa. Oke? Mau nggak dilihatin video itu? Mau. Oke. Langsung saja. Silakan disimak videonya. Alumni dari SMA Negeri 1 Bangorejo, lulusan tahun 2013. Saat ini saya bekerja di Indomobil Jakarta sebagai seorang data analis. Data analis bertanggung jawab untuk melakukan analisa dan juga riset data menggunakan tools tertentu, sehingga menjadi sebuah laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Sebelum menjadi seorang data analis, saya kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan Matematika. Saya Rido Pangestu, saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Bangorejo, angkatan ke-14. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Bangorejo pada tahun 2019, saya dapat melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, saya sudah bekerja menjadi seorang aparatur sipil negara di bawah Kementerian Perhubungan, tepatnya di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Nama saya Rafili Yusfa Al-Hafiz. Saya tinggal di Dusun 1 Sinarluas, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya alumni SMA Negeri 1 Bangorejo tahun 2018. Setelah lulus, saya memberanikan diri untuk mencoba mendaftar di Perguruan Tinggi Kedinasan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2020, alhamdulillah, saya diterima di kampus Politeknik Penerbangan Palembang dengan mengambil program studi D3 Manajemen Bandar Udara. Berkat kedua organisasi tersebut, setelah ditempa, dilatih, mental, disiplin, dan bertanggung jawab, itu membuat diri saya berani untuk bersaing dengan ratusan bahkan hingga ribuan peserta lainnya. Saat ini saya sedang melaksanakan PKL atau magang di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung.
selama kurang lebih 4 bulan. Kenalkan, nama saya Rada Maulidina. Saya adalah alumni SMA Negeri 1 Purworejo yang lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Purworejo, saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Lampung, tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di SD Negeri 6 Tanjung Jaya. Bagi adik-adik semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Purworejo yang masih bingung mau studi lanjut kemana, jangan ragu-ragu untuk mengkonsultasikan kesulitan kalian kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Karena sepengalaman saya, Dewan Guru di SMA Negeri 1 Purworejo itu sangat mendukung kepada siswanya yang ingin melanjutkan studinya. Saya Dita Ibu Mata Dewi. Saya adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Purworejo. Setelah saya lulus dari SMA Negeri 1 Purworejo, saya melanjutkan kuliah saya ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan sekarang saya berprofesi sebagai dokter. Saya berada di titik ini karena adanya bimbingan dan arahan dari guru-guru di SMA Negeri 1 Purworejo. Selain atmosfer belajar mengajar yang efektif, di SMA Negeri 1 Purworejo juga menyediakan fasilitas yang dapat memaksimalkan potensi-potensi di dalam diri kita. Nama saya Ridho Aldiansyah, saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Sejak saya menjadi mahasiswa, saya banyak mengikuti kegiatan di kampus seperti halnya UKM di fakultas maupun di universitas. Saya sebenarnya bukan termasuk siswa yang pintar dan dianggap turun nilainya setelah adanya COVID-19 selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah saya masuk perkuliahan dengan jalur undangan, yaitu jalur SNMPTN. Nah, untuk adik-adik yang sekarang masih di SMA dan bingung untuk melanjutkan ingin bekerja atau kuliah, ini menurut saya sendiri, ambillah kuliah dahulu. Kejarlah karir-karirmu setinggi-tingginya. Saya Anita Kuswanti, alumni SMA Negeri 1 Purworejo, angkatan 14 tahun 2019. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Diponegoro, Magister Administrasi Bisnis. Pesan saya, luruskan niat, bulatkan tekad, bismillah, berdoa, berusaha, tidak ada perjalanan yang mudah untuk tujuan yang indah. Tetap semangat dari bismillah sampai alhamdulillah. Saya Ambarok Pita, saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Purworejo. Saat ini saya sudah lulus dan hanya tinggal menunggu wisuda. Saya berkuliah sebelumnya di Universitas Negeri Semarang. Nah, aku mau kasih tahu nih kalau aku sangat bangga banget jadi lulusan SMA Negeri 1 Purworejo. Karena waktu di tahun 2019 aku merupakan lulusan terbaik loh, dan aku melanjutkan studi aku di Universitas Negeri Semarang. Dan aku sangat senang banget bisa bersekolah di sana. Jadi pokoknya buat kalian yang ingin melanjutkan cita-cita kalian, pastikan kalian ke SMA Negeri 1 Purworejo dan langsung aja pilih nantinya ke tempat pendidikan yang akan kalian lanjutkan. Oke, terima kasih. Oke. Dari tayangan video ini, siapa sih yang menyangka seseorang yang di hadapan kita semua ini menjadi sosok itu misalnya? Ya kan? Siapa sih orang yang menyangka bahwa dirinya di kemudian hari bisa jadi pegawai, bisa jadi karyawan PT yang misalnya yang bonafit? Tidak yang tahu. Yang jelas, tugas kalian adalah apa? Belajar. Sebelum kita melangkah jauh, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh, silakan. Bagaimana caranya memilih studi lanjut atau kuliah sesuai minat bakat saya, Pak? Oke, silakan duduk. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita mau memilih studi lanjut, kita mau mikirnya, oh nanti aku setelah lulus S1 kemana gitu loh. Jadi di Google itu sebenarnya banyak untuk melihat atau untuk apa sih bakat yang ada pada diri saya. Kalian boleh catat, kalian bisa nanti setelah pulang sekolah, kalian bisa lihat-lihat tes minat bakat. Atau di sini, di Google itu sebenarnya sudah banyak sekali mengenai tes minat bakat, atau di sini ada yang namanya rencana ID.
Nah, rencanamu ID. Nah, di sini tes minat bakat, jurusan, karir, segala macam. Kalian nanti langsung aja masuk dari sini. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalian langsung pilih aja. Nanti di situ mungkin ada gambaran lah, ya Des ya. Di situ ada gambaran. Oh, aku tuh nanti akhirnya mau ke sini, gitu loh. Bukan berarti menjadi sebuah patokan, tapi minimal kita ada dasar ketika kita akan mengambil sebuah studi lanjut. Gimana? Paham, Pak. Paham? Paham. Kalian kerjakan LKPD ya. Nanti kalian kalau ada yang siap untuk menjawab atau berkenan untuk berargumen, silakan dituangkan di dalam LKPD. Oke. Saya ini ya. Oke. Ini. Oke. Untuk LKPD yang sudah saya bagikan, silakan siapa yang mau mempresentasikan atau mewakili, boleh? Saya, Pak. Oh, Febri, Ya, siap? siap. Oke. Silakan Febri. Baik. Menurut kelompok saya, jelaskan pendapat kelompok Anda hal apa yang harus diketahui peserta didik untuk menentukan studi lanjut perguruan tinggi favorit dan bagaimana strateginya. Menurut kelompok saya, yang pertama, mencari informasi terkait minat dan bakat kita. Yang kedua, menentukan target kampus, tujuan, dan jurusan yang dituju. Yang ketiga, memahami persyaratan masuk PT dan peluang karir setelah lulus. Yang keempat, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan, misalnya meningkatkan nilai, aktif, prestasi, dan mengasah skill. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Febri. Jadi gambaran dari Febri bahwasanya kalau yang namanya kita memilih berarti harus selektif ya. Untuk selanjutnya silakan dari rombongan ini. Oke. Orin mau jawab? Iya, Pak. Siap. Kiat sukses studi lanjut yang harus dimiliki agar dapat masuk perguruan tinggi favorit adalah memilih jalur seleksi yang tepat, buatlah timeline belajar per hari, perbanyak latihan, pahami prosedur seleksi PTN, usaha maksimal dengan doa dan tawakal, jaga kesehatan fisik dan mental. Oke, tepuk tangan ya. Bagus ya. Nah, kalau misalnya nih, Orin nanti setelah lulus SMA, kamu mau kuliah kemana nih kira-kira? Ke UNJ, Pak, Universitas Negeri Jakarta. Universitas? Negeri Jakarta. Alasannya kenapa? Karena akreditasi kampusnya A+, gedung dan kelasnya juga nyaman. Begitu. Ya. Itu jadi standar pilihan ya. Namanya orang mau milih, silahkan ya, monggo ya. Oke, tepuk tangan tuh Arin. Nah, di sini siapa yang mau mewakili? Oke, silakan berdiri. Oke. Mengapa Anda ingin memilih jurusan tersebut dan apa prospek karir ke depan dari studi lanjut yang kalian minati? Karena prospek kerjanya jelas dan bisa langsung menjadi aparatur sipil negara. Oke, jadi kalau orang studi lanjut itu mesti punya harapan. Karena namanya orang sekarang lulus SMA, lulus SMP, itu pasti orang tua itu kebanyakan nyuruh kita kuliah. Ketika kita disuruh kuliah dan itu memang ada kesempatannya, silakan anak-anak untuk melanjutkan studi lanjut. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Seperti yang sudah disampaikan pada tujuan layanan tadi, ya, awal-awal kita ketemu, kalian kita suruh membuat project atau PJBL ya. Nah, projectnya adalah kalian membuat sebuah pohon karir yang nantinya kalian buat. Setelah itu kalian bisa posting di Instagram kalian masing-masing dengan hashtagnya aku dan pilihan karirku. Ya, silakan anak-anak persiapkan untuk pembuatan pohon karirnya. Ya, sudah ada kan? Sudah ada. Oke, silakan.
Silakan dipresentasikan hasil dari pohon karir menurut profesi impian, menurut jurusan impian dan kampus impian yang kalian akan pilih dan dituangkan melalui pohon karir. Silakan, yang mau duluan. Kelompoknya. Oh, silakan. Oke. Ya. Oke, suaranya. Teman-teman, Siap. berdirinya kami di sini akan mempresentasikan pohon karir profesi. Impian. Profesi impian ya? Ya, profesi Oke. impian. Ada guru, finance, terus pilot, apoteker, dan bidan. Oke. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Silakan dilanjutkan dari kelompok lain. Kalau ada yang mau mewakili. Oh, Aswar sama Alin, silakan. Berdasarkan kampus impian. Jadi kalian tuh ngimpi aku besok kuliahnya di mana gitu kan. Oke. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang kampus impian. Oke. Di sini ada UI, Universitas Indonesia. Oke. Ada Unila, Universitas Lampung. Oke. Ada UNS, Universitas Negeri Semarang. Oke. Ada UGM, Universitas Gajah Mada. Ada UNJ ya? STAN, STAN. Sekolah Tinggi. Tinggi Administrasi Negara. Oke. Ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Oke. Alasan memilih kampus tersebut, pertama karena akreditasi kampusnya A+, gedung dan kelasnya nyaman, dan itu juga termasuk kampus impian kami. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Silakan. Dan presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih yang belum presentasi, silakan. Febri sama Adit. Oke. Pohon karir, jurusan impian. Oke, Gus. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pohon jurusan impian. Di pohon ini kami memilih impian kami, yaitu kedokteran, hukum, akuntansi, arsitektur, psikolog, ilmu budaya, dan teknik. Di sini kami terinspirasi dari tokoh-tokoh terkenal, jadi kami ingin seperti mereka. Jadi itulah impian kami untuk menjadi apa yang kami inginkan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari hasil presentasi anak-anak semuanya, jadi namanya kita punya angan-angan, punya cita-cita, bermimpi itu boleh nggak sih? Boleh. Gratis kan? Jadi kita bermimpi, kita boleh setinggi langit atau setinggi apapun yang kita mau. Dengan catatan, namanya manusia itu tidak lupa berusaha, berdoa, dukungan dari orang tua. Penting nggak? Penting. Maka dari itu sangat-sangat tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Ya, Nak ya? Oke. Dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, silakan siapa yang mau menyimpulkan dari proses yang sudah kita lalui. Siapa? Oh, Revina. Oke, silakan. Oke, baiklah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari bimbingan yang diberikan oleh Pak Dian mengenai tentang studi lanjut, yaitu berdasarkan bimbingan klasikal yang Bapak berikan hari ini, saya menjadi lebih paham mengenai studi lanjut, dan juga dengan adanya bimbingan klasikal ini sangat bermanfaat bagi kami. Harapannya harus lebih sering lagi diadakan bimbingan seperti ini supaya semakin banyak siswa-siswi
yang paham mengenai pentingnya studi lanjut untuk masa depan yang gemilang. Oke. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk menutup kegiatan bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Aswad. Semua bersiap. Untuk mengakhiri klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ketua kelas dan terima kasih untuk anak-anak sekalian. Kalian sudah sangat-sangat bagus sekali mengikuti bimbingan klasikal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baik, Bapak tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya. Terima